Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk anak-anakku sekalian. Gimana kabar kalian di rumah hari ini? Di tanggal 24 Maret 2020, tepat 1 minggu masa karantina dari penyebaran virus COVID-19. Semoga kalian di rumah sana senantiasa sehat, senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa cuci tangan secara berkala. Dan jika tidak ada kepentingan mendesak, silakan stay di rumah, stay safe di rumah. Karena saat ini, diam di rumah itu akan menjadi lebih baik dibandingkan kalian harus berkeliaran di luar sana. Ya, karena virus corona saat ini sudah mewabah di mana-mana. Jadi tetap jaga kesehatan kalian. Nah, di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan materi yang berkaitan dengan penyetaraan persamaan reaksi. Kali ini kita akan memasuki sub materi yang baru yang berkaitan dengan hukum-hukum dasar kimia. Ada beberapa hukum dasar kimia yang salah satunya adalah hukum kekekalan massa atau disebut sebagai hukum Lavoisier. Nah, hukum kekekalan massa ini berkaitan dengan massa zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Contoh, misalkan dalam kehidupan sehari-hari pasti di antara kalian pernah membakar kayu. Kayu kalau dibakar itu pasti jadi arang ataupun jadi abu. Tapi pernahkah kita berpikir bahwasanya bagaimana jumlah massa kayu sebelum dibakar dengan jumlah massa kayu setelah dibakar? Pasti secara umum di antara kalian menyebutkan bahwa massa kayu yang sudah dibakar ini memiliki massa yang lebih kecil dibandingkan dengan massa kayu sebelum dibakar. Benarkah seperti itu? Kita akan coba buktikan. Sekarang perhatikan video berikut ini. Video ini menjelaskan tentang reaksi antara asam asetat atau asam cuka dengan natrium bikarbonat atau soda kue membentuk natrium asetat, H2O dan CO2. Coba perhatikan video berikut ini. Ya, ini adalah soda kue yang ada di dalam balon. Kemudian asam cukanya ini berada di dalam gelas Erlenmeyer. Nah, semuanya kita timbang sebelum direaksikan. Jadi semuanya kita timbang, ternyata massa zat sebelum bereaksi itu jumlahnya semua adalah 142. Kemudian kita campurkan antara soda kue dengan asam cukanya. Nah, dari campuran ini ternyata ada perubahan pada balonnya. Di sini balonnya menjadi lebih mengembang atau lebih terisi. Nah, otomatis yang mengisi balon ini adalah gas. Gas ini dihasilkan dari reaksi antara asam cuka dengan soda kue tadi. Jadi campuran antara asam cuka dengan soda kue termasuklah ke perubahan kimia. Nah, jadi dari reaksi ini ada gas ya yang mengisi balon. Selain ada gas, ada air, karbon dioksida, itu gasnya tadi, dan soda kue, bukan soda kue, sodium asetat atau natrium asetat, itu adalah hasil reaksinya. Kemudian setelah bereaksi kita timbang, itu massanya ternyata 142 gram. Ya, jadi itu tadi contoh dari reaksi kimia yang kita ukur massa sebelum bereaksi dengan setelah bereaksi. Jadi sebelum bereaksi tadi ada, ini keadaan sebelum bereaksi, yaitu ada asam cuka dan natrium bikarbonat. Kemudian ini setelah bereaksi, itu ada natrium asetat, H2O dan CO2. Nah, perlu diingat
tadi yang ditimbang itu tidak hanya zatnya, tapi juga dengan wadahnya. Ya, jadi kalau kita timbang seluruhnya, itu sebelum bereaksi masanya adalah 142 gram. Setelah bereaksi itu masanya adalah 142 gram. Jadi bisa kita lihat di sini, ini sebelum reaksi masanya 142, setelah bereaksi juga 142. Jadi ternyata jumlah massa zat sebelum bereaksi itu sama dengan jumlah massa zat setelah bereaksi. Nah, inilah yang disebut dengan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Jadi hukum kekekalan massa itu bunyinya adalah jumlah massa total zat-zat sebelum bereaksi itu sama dengan jumlah massa total zat-zat setelah bereaksi. Atau kalau kita buat rumusannya, sigma massa sebelum bereaksi, sigma itu artinya jumlah. Jadi jumlah massa sebelum bereaksi sama dengan jumlah massa setelah bereaksi. Nah, kita coba lihat contoh dari soal berikut. Suatu sampel magnesium dengan massa sebesar 0,455 gram dibakar dengan gas oksigen membentuk 0,755 gram padatan magnesium oksida. Tentukan jumlah gas oksigen yang dibutuhkan untuk membakar logam magnesium tersebut. Ya, jadi cara menjawabnya, kita tulis persamaan reaksinya terlebih dahulu, sekaligus kita akan mereview dari penyetaraan persamaan reaksi. Yang direaksikan adalah magnesium, kemudian ada oksigen, dan hasilnya adalah magnesium oksida. Jadi persamaan reaksinya adalah Mg plus O2 membentuk MgO. Nah, kita setarakan dulu persamaan reaksi ini. Ya, caranya masih sama buat patokan. Jadi yang jadi patokan adalah MgO-nya. Kita beri koefisiennya 1. Di sini ada Mg. Jumlahnya adalah 1. Berarti kita di sini koefisien Mg-nya sama dengan 1. Kemudian ada O, jumlahnya 1, sedangkan di sini 2, maka koefisiennya di sini adalah setengah. Jadi Mg plus setengah O2 membentuk 1 MgO. Nah, massa ini keadaan sebelum bereaksi, dan ini adalah keadaan setelah bereaksi. Di keadaan sebelum bereaksi, itu ada Mg dan O2, Mg-nya 0,455 gram, O2-nya kita belum tahu berapa gram. Nah, di sini oksigennya kita belum tahu berapa gram yang dipakai. Nah, di sini MgO yang dihasilkan adalah 0,755 gram. Lantas kira-kira berapa ya massa oksigennya? Perlu diingat, dalam reaksi kimia jumlah massa sebelum bereaksi itu sama dengan jumlah massa setelah bereaksi. Sebelum bereaksi itu ada Mg, massanya 0,455 gram. Kemudian oksigen kita nggak tahu, jadi kita pakai variabel X. Setelah bereaksi ada MgO, massanya 0,755 gram. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan nilai X-nya atau nilai massa dari oksigennya. X sama dengan 0,755 dikurang 0,455. Jadi X-nya adalah 0,3 gram. Jadi massa oksigen di sini kita dapatkan yaitu sebesar 0,3 gram. Ya. Nah, itulah hukum dasar kimia yang pertama, yaitu tentang hukum kekekalan massa. Nah, selanjutnya di video berikutnya kita akan membahas hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Oke, silakan dicek di video berikutnya. Terima kasih.